Halo teman-teman semua, balik lagi bareng aku Aga. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Di video kali ini aku pengen lanjut belajar lagi seputar rekrutmen bersama BUMN tahun 2025 tes online tahap kedua, yaitu tes bahasa Inggris. Bagi teman-teman semua yang nonton video ini, salam kenal, selamat datang. Silahkan nanti pelajari aja videoku melalui playlist ya, biar lebih gampang. Yaitu yang ada di playlist, pasti udah tahu ya playlist yang mana ya teman-teman ya. Oke, ya playlist BUMN, FHCI BUMN, Magenta BUMN. Oke, nanti boleh didengerin dari atas ke bawah di playlist ini gitu. Jangan sampai kena shuffle ya, atau buka di tab baru aja satu-satu. Kalau teman-teman di sini sambil nunggu proses rekrutmen BUMN, lagi nyari kerja secara umum, nanti ditunggu aja secara berkala. Follow dulu, follow, subscribe, subscribe YouTubeku. Nanti cek secara berkala di bagian postingan. Nanti aku akan update banyak info loker, teman-teman. Aku punya banyak info loker yang masih aku tahan nih gara-gara ada rekrutmen BUMN ya. Nanti dipantau secara berkala. Aku akan spam ratusan info lowongan kerja di bagian situ. Nanti teman-teman bisa sambil apply aja. Oke. Oke, teman-teman. Kita langsung ke latihan soalnya aja. Ini adalah video reading comprehension, artikel cukup panjang. Aku coba bikin soalnya berdasarkan topik yang ada gitu. Semoga besok keluar lagi. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Kan nambah kosakata ya teman-teman ya. Paling nggak tahu polanya kayak gitu. Ini sebelum aku mulai aku pengen nyapa teman-teman semua ya. Video ini aku bikin tengah malam nih ya. Tengah malam antara tanggal 20 Mei 2025 sama 21 Mei 2025. Khusus yang nonton video ini tidak lama setelah aku upload, pertanyaanku, guys, kalian masih melek sampai jam segini ngapain guys? Gabut ya gitu. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita lanjut ya teman-teman ya. Silahkan teman-teman ambil handphone. Coba ambil handphone boleh. Kalau nonton video gini, nggak usah ambil handphone ya nggak apa-apa sih gitu. Pegangin handphonenya. Kalau yang nonton video gini pakai komputer, pakai laptop, ambil handphone. Udah? Oke ya, udah ya. Di video kali ini aku akan tampilkan ini. Silahkan. Ini adalah artikel buat latihan pada kesempatan ini. Nggak panjang sih kayak gitu. Karena beda sama soal tahun lalu, aku akan coba bahas dengan topik yang mirip. Nggak terlalu panjang artikelnya. Ini ada terjemahannya. Silahkan difoto dulu ya. Jadi nanti kalau kita udah mulai latihan, nggak usah bingung sama artinya. Konteksnya begini. Nanti artikel yang keluar itu kayak begini atau enggak masalah. Yang penting satu informasi yang kita tahu bahwa ternyata topik finance itu akan muncul ya teman-teman ya. Sudah muncul maksudku di tahun 2025 ini. Oke, yang hari-hari besok aku nggak ngerti. Udah teman-teman. Yuk, di sini aku akan tampilkan soal secara berkala. Teman-teman tinggal pause videonya dan coba jawab. Nanti di play lagi, bandingkan dengan kunci jawabanku. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada koreksi barangkali salah, kan aku bikinnya juga malam-malam ya mohon dimaklumi ya gitu. Di sini aku sambil minum kopi botolan dan ini tidak di endorse kayak gitu. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Yuk kita mulai latihan. Silahkan teman-teman pause videonya. Tentukan jawaban dari soal nomor satu. What is the main idea of the passage? Tadi kenapa aku suruh foto teman-teman? Jadi kalau bingung dengan ini sambil belajar translate katanya gitu kan ya. Boleh gitu. Sambil baca ini juga boleh kalau mau langsung latih gitu ya. Kalau mungkin nonton ini sambil rebahan. Oke, teman-teman. Soal nomor satu, jawabannya adalah yang ya, jawabannya adalah yang D berdasarkan artikel yang pertama. Digital transformation in the financial industry has brought numerous benefits gitu ya. Transformasi digital di industri keuangan sudah membawa banyak keuntungan termasuk increase operational efficiency, meningkatkan efisiensi operasional, enhance customer experience, meningkatkan apa tuh ya? Kepuasan pengalaman pelanggan dan rise innovative financial products dan munculan the rise of innovative financial products itu berarti kemunculan dari produk-produk keuangan gitu. However, this transformation also present significant challenges. Jadi yang cocok ya main idea itu kan biasanya kita ngelihatnya kalau paragrafnya banyak, lihat paragraf pertama, paragraf akhir, terus inti dari masing-masing paragraf. Karena ini cuma dua paragraf, ya bisa dilihat dari situ. Jawabannya adalah yang D ya.
Digital transformation brings both benefits and challenges to the financial sector. Jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut teman-teman. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Jangan berharap kalau besok soal beneran pasti ada yang dikasih warna beda ya. Apa arti kata legacy ini, teman-teman? Kalau teman-teman nggak tahu artinya, lihat dulu terjemahan dari sebelum dan sesudahnya gitu. Among these concerns over data security gitu ya. Di antaranya berarti concernnya itu concern kekhawatiran terhadap keamanan data. Apa ini? Compliance with rapidly evolving regulations. Kepatuhan terhadap aturan-aturan yang berubah secara cepat kayak gitu. Dan apa ini? Integration of legacy system with modern technologies. Di sini kan kayak ada dua hal ya, integrasi. Integrasi itu penggabungan dua hal, legacy system with modern technologies. Gitu. Berarti bisa dibilang apa? Kayak teknologi lama sama teknologi baru. Kan intinya gitu. Berarti legacy artinya ya jawabannya adalah yang A ya, outdated gitu. Yang udah lama kayak gitu. Oke? Lanjut teman-teman, latihan soal nomor 3. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Arti dari dramatically. Ingat teman-teman, pada saat mengartikan suatu kata, jangan melihat arti kata tersebut harus selalu sesuai dengan kamus bahasa Inggris. Tapi terkadang gitu ya, yang dicari adalah pendekatan, bukan sinonim gitu. Kalau teman-teman udah nonton video yang sebelum-sebelumnya atau aku bahas soal sinonim, aku sering ngomong gitu ya. Jangan terpaku pada arti yang ada di kamus. Terkadang suatu kata itu dicari pendekatan arti atau closest meaning gitu ya, gitu. Jadi jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang dia significantly ya, teman-teman ya. Lanjut. Latihan soal nomor 4. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Tone dari passage ini. Jadi kan kadang kalau suatu paragraf itu kan ada yang optimis, ada yang sarkas, ada yang lelucon, ada yang apa lagi ya, ketidakpastian, ada sudut pandang dari penulis artikel tersebut. Nah, kira-kira kalau lihat dari sini tuh apa nih? Udah, oke. Nomor 4 jawabannya adalah ya B ya, optimistic yet cautious. Jadi tetap optimis nih gitu. Tapi ada kehati-hatian di sini gitu. Optimis tapi ada peringatan, jangan sampai gini loh ya. Kalau kayak gini bisa gini loh ya, kayak gitu ya kalau ada artinya. Coba baca aja ya teman-teman ya. Cek yang tadi aku minta di foto. Oke, lanjut teman-teman latihan soal nomor 5. Which of the following is the best title for the passage ini, teman-teman? Udah ketemu jawabannya? Nomor 5 jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang D ya, teman-teman ya. Navigating the challenges of digital transformation in finance. Gitu. Karena kan coba diartikan deh ya. Gitu. Ini paling cuma berapa kalimat sih ya? Tuh, dua, tiga, empat, empat. Nah, paling 10 kalimat ya, dua paragraf aja cuma 10 kalimatan gitu, 10 sampai 15 nggak panjang. Oke, jawabannya adalah yang D ya, teman-teman ya. Lanjut, latihan soal nomor 6. Nah, ini aku kasih tips nih kalau ada kayak gini nih. Oke, nomor 6 jawabannya apa, teman-teman? Ya, jadi gini, teman-teman. Nanti kalau ada soal yang menanyakan kayak gini, kayak bisa disimpulkan bahwa ini berarti bahwa gitu, atau misalkan nanti ada juga yang mana yang salah, pernyataan mana yang tidak sesuai dengan artikel, pernyataan mana yang sesuai dengan artikel gitu. Maka teman-teman jangan lari ke artikelnya dulu. Yang dilihat itu adalah tempelin satu-satu pilihan ke sini gitu. Ya, gitu. Diambil kata kuncinya aja, teman-teman, gitu. Terserah mau yang ditempelin dari E dulu atau dari A dulu gitu boleh. Gitu. Nanti teman-teman nyocokin kata kunci.
kayak gitu. Nah, ini nomor 6 jawabannya apa? Ada yang sama? Jawabnya E. Ya, dari mana teman-teman jawabnya? Ya, dari paragraf terakhir. Therefore, successful digital transformation requires not only technological upgrades, nggak cuma secara teknologi, apa upgrade teknologi, tapi juga apa perubahan budaya kepemimpinan yang efektif dan strategic vision. Visi strategis kayak gitu. Jadi yang benar jawabannya adalah yang E. Sama teman-teman? Ingat ya, kalau ada yang tipe begini, larinya ke pilihan dulu baru ke artikelnya, ditempelin ke artikelnya. Itu akan lebih mudah, khususnya bagi yang kadang nggak ngerti artinya. Karena kadang cuma copy paste gitu loh, ada kata ini, oh ini sama nih, ini sama ini gitu. Gitu. Kalau yang not berarti yang nanti kosakatanya cuma kebalik gitu. Oke, teman-teman, lanjut. Nah, ini sama juga nih. It's implied that financial institution that resist digital change gitu. Berarti bisa di, disampaikan gitu atau itu artinya berarti institusi keuangan yang resist digital change, yang nggak mau berubah nih terhadap digital transformasi tadi. Kenapa tuh gitu? Kira-kira kenapa teman-teman? Sudah ketemu jawabannya teman-teman? Oke, nomor 7 jawabannya adalah yang ya, jawabannya adalah yang C. Could lose their competitive advantage. Itu sebenarnya ada ya di kalimatnya ya, gitu. Institusi yang gagal gitu ya, beradaptasi itu akan beresiko untuk apa nih? Ya, kehilangan apa itu? Ya, competitive edge gitu ya. Lanjut teman-teman. Latihan soal nomor 8. Silahkan tentukan jawabannya. Ini simpel ya. Artikel kayak gini teman-teman biasanya temukan di mana? B kah? Fashion blog. C. Recipe book. Buku resep. Mau masak apa ini? Masak uang. Oke. Jawabannya adalah yang ya, jawabannya adalah A ya. A Financial Industry Journal. Kayak gitu. Lanjut teman-teman. Latihan soal nomor 9. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Nah ini nih. Tipe-tipe kayak begini. Lihat dulu pilihannya baru ditempelin ke artikelnya. Toh juga artikelnya tidak panjang. Oke, silahkan teman-teman. Sambil minum juga boleh ya. Oke, teman-teman. Nomor 9 jawabannya adalah yang ya, jawabannya adalah yang C. Cultural change is unrelated to digital transformation. Katanya sih kalau dari soal. Tapi sebenarnya di sini udah disampaikan gitu. Apa namanya? Transformasi digital yang sukses itu nggak cuma butuh upgrade teknologinya aja, tapi salah satunya di situ ada namanya cultural change gitu. Perubahan budaya kayak gitu. Jadi berarti perubahan budaya itu related gitu, bukan unrelated gitu. Karena jawabannya not, yang benar jawabannya adalah yang C ini. Oke, lanjut teman-teman. Latihan soal nomor 10, ini kebalikannya. Kalau tadi mana pernyataan yang tidak sesuai dengan artikel, kalau ini mana pernyataan yang sesuai dengan artikel. Sampai dengan soal nomor 10 ini nggak aku bawa artikelnya. Harusnya di sana teman-teman bisa makin jarang melihat arti yang ada di handphone. Kalau teman-teman masih sering lihat terjemahan yang tadi aku minta foto, berarti teman-teman masih bingung dari arti-arti yang ada. Nanti silahkan saranku bisa belajar lebih banyak dengan cara membaca artikel bahasa Inggris bahkan di luar rekrutmen bersama BUMN. Karena ke depan kebutuhan bahasa Inggris itu tidak cuma buat daftar RBB, mungkin ada pendaftaran lain. Kayak gitu. Oke, teman-teman. Bisa juga buat bisnis pribadi, bisa juga buat sekolah lagi, beasiswa, dan lain-lain. Oke, teman-teman. Kenapa ngobrol ke situ ya? Oke, kita lanjut latihan soal nomor 10. Jawabannya adalah yang, ya, jawabannya adalah yang dia. Financial institutions need both innovation and risk control. Itu sebenarnya kalimatnya di sampingnya persis nih. Balance between innovation and risk management. Kayak gitu. Ya, itu jawabannya yang benar adalah itu. Lanjut teman-teman, latihan soal nomor 11. Cutting edge technology.
Dia tuh kayak kata yang mirip dengan itu apa sih? Sebenarnya ya, ini triknya tuh nggak ngerti artinya juga nggak apa-apa gitu. Bayangin nih di sini ya. Update their system and invest in cutting edge technology. Namanya orang investasi itu ke yang lebih baik atau lebih buruk? Atau yang biasa aja? Lebih baik kan teman-teman? Logikanya kan gitu kan? Nah kalau lebih baik berarti karena ini could be best replace artinya nyari sinonim. Outdated nggak mungkin mundur. Basic bawah. Economical bukan. Average emang mau rata-rata ini. Invest in teknologi yang biasa enggak. Jadi jawabannya adalah yang state of the art apa? Misalkan nggak ngerti arti, ya udah pilih aja itu. Walaupun kalau diartikan kan ini bisa dibilang investasi ke teknologi yang mutakhir gitu ya bahasanya ya. Jadi jawabannya adalah yang state of the art kayak gitu. Atau most advanced apa ya? Yang mutakhir itu yang paling maju, yang terbaru, terkini, yang terupdate gitu intinya lah. Cutting edge. Lanjut teman-teman, latihan soal nomor 12. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Ngulang yang tadi lagi gitu. Not true about customer expectation. Nah, pada saat teman-teman lihat ini, ada kata kunci nih, customer expectation. Pada saat ada customer expectations ini, cari kata ini di artikel dulu. Nah, setelah itu lihat kalimat itu yang mengandung kata itu sebelum maupun sesudahnya juga. Kalau kalimat yang mengandung kata itu sudah cukup, maka ya sudah. Tapi kalau nggak cukup, buat tahu konteks, lihat kalimat sebelum dan sesudah kalimat yang mengandung kata itu. Apa jawabannya teman-teman? Ini dari tadi aku begini terus nih, kepala udah berat nih. Oke, begini. Oke, jawabannya apa teman-teman? Nomor 12 jawabannya adalah yang yes, jawabannya adalah yang C. They are satisfied with slower processes. Not true ya, yang ditanya ini yang nggak bener ya, kayak gitu. Padahal yang di sini udah jelas nih clients, termasuk siapa kliennya? Customer kan berarti. Clients now demand faster, more personalized service, accessible through multiple digital channel. Gitu. Ya, customer itu lebih suka yang lebih cepat, lebih personalized gitu ya, gitu. Yang bisa diakses melalui banyak saluran digital kayak gitu. Lanjut teman-teman, latihan soal nomor 13. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Pakai trik tadi, which of the following is true? Ini tandain langsung, true, langsung. Legacy system, cari itu legacy system di artikel. Setelah itu, lihat dulu kalimat itu, tempelin di pilihan, lihat kalimat sebelumnya, tempelin di pilihan, kayak gitu. Atau kalimat sesudahnya, tempelin di pilihan. Jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah ya jelas yang D ya, gitu. Gitu. Karena tadi kan bilang tuh di kalimat awal nih, itu. However, this transformation also presents significant challenge. Ada tantangan nih kalau ada transformasi ini, gitu kan. Itu salah satu tantangannya apa? Ini loh, the integration of legacy system with modern technologies, gitu. Sehingga yang benar terkait dengan sistem yang dulu adalah ini. Mereka punya tantangan di transformasi digital karena disampaikan itu merupakan tantangan loh ini. Ada di kalimat ini ya, teman-teman ya. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, udah ke gambar teman-teman. Nah, itu adalah gambaran bayangan untuk teman-teman belajar tambahan reading comprehension untuk persiapan tes online tahap 2 tes bahasa Inggris rekrutmen bersama BUMN tahun 2025. Nanti soal yang keluar kayak gimana aku nggak tahu. Silahkan teman-teman hadapi dengan semangat. Paling tidak teman-teman tadi tahu triknya. Pada saat teman-teman mencari suatu informasi yang ada di artikel, gitu ya. Ada kalanya teman-teman hanya perlu mencocokkan kata kuncinya. Ada kalanya teman-teman harus menyimpulkan gitu. Kalau yang nggak ngerti artinya, lihat konteksnya. Kalau nyari statement ini, mana statement yang benar, mana statement yang salah tentang ini. Nah, tentang apanya itu ditemukan dulu. Setelah itu teman-teman tinggal screening lewat pilihannya. Jangan lihat artikel ditempelin ke pilihan, tapi dibalik pilihan ditempelin ke
artikelnya. Mungkin nanti kalau ada yang punya tips dan trik lain yang lebih efektif untuk mengerjakan reading comprehension setipe ini, boleh tuliskan di kolom komentar, nanti kita diskusi. Nanti kalau ada request, Kak, coba bikin soal reading dengan topik ini. Itu barangkali teman-teman yang sudah tes dapat info gitu ya. Sektornya apa sih? Informasinya nanti kasih tahu aku aja. Nanti aku coba bikin latihan soalnya buat latihan gitu ya. Sementara dari aku itu dulu, teman-teman, terima kasih. Nanti kalau ada yang mau diskusi seputar ini boleh, seputar karir secara umum, mulai dari bikin CV, nyiapin dokumen, nyari loker, tahap rekrutmen dari ngelamar kerja, di job portal, di sumber manapun, job fair, psikotes, interview, medical check up, background check, terus onboarding, lulus probation, dan lain-lain, karir switch gitu ya, atau promosi jabatan apapun itu boleh diskusiin aja, hubungin aku lewat media yang ada di sini, boleh DM. Kalau LinkedIn-ku penuh, mungkin bisa kirim email atau DM Instagram juga boleh gitu. Oke, sementara dari aku itu dulu. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semangat.